Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya. Ini kita sempat tertunda. Sejak awal tahun kita niatkan sebenarnya mau dilakukan di kuartal 2 gitu ya. Tapi ternyata kuartal 2-nya langsung. Belum sampai kuartal 2 sudah mulai ada tanda-tanda COVID. Dan akhirnya sampai hari ini kita kita kayaknya sekarang eranya era online nih. Jadi kita SIFO-nya tetap harus jalan. Karena justru di masa sekarang ini penting banget untuk kita bisa terus saling belajar, saling berbagi, saling menguatkan. Dan kebetulan tema dari SIFO kali ini juga pas banget nih dengan situasinya. Demikian juga yang akan sharing di antara kita juga nih pas banget. Nah, siapa sih Pak Anung? Mungkin sebagian dari sahabat-sahabat semua di sini sudah tahu tentang beliau, tapi juga sebagian mungkin juga baru mendengar. Nanti saya akan bacakan sedikit tentang CV beliau sebelum kita mulai. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang baru join dengan SIFO, Corporate Innovators Forum. Sebagian lagi sudah sejak 2 atau 3 tahun yang lalu, sejak kita mengawali SIFO ini. Jadi bertanya-tanya gitu, SIFO itu apa sih? Ya. SIFO itu adalah tempat atau wadah di mana para corporate inovator, orang-orang yang memang dia mengambil peran dalam organisasi untuk mendorong organisasinya bisa bertumbuh. Dari aspek yang sifatnya technical, teknologi misalnya, sampai aspek yang sifatnya sangat soft, yaitu mindset dari orang-orang yang nantinya akan menjalankan perusahaan. Nah, orang-orang ini yang datang dari berbagai latar belakang, ada yang datangnya dari IT, ada yang datangnya dari HR, ada yang datangnya dari product development. Selama mereka punya peran untuk mikirin gimana organisasi ini bisa bertumbuh, gimana kita bisa menemukan cara-cara baru dalam moving forward, maka orang-orang ini kita undang untuk masuk ke Corporate Innovators Forum. Kenapa? Karena ternyata untuk menjadi inovator di tengah korporasi itu nggak mudah. Seringkali inovator tuh ngerasa sendirian. Kenapa? Karena beda sendiri gitu. Sementara yang lain itu pengennya ya udahlah jalanin yang udah pasti-pasti aja, semuanya dihitung, wah ini anggarannya udah ada atau belum. Namanya inovator itu kan orangnya iseng gitu. Inovator itu kan orangnya kan selalu selangkah, 2 langkah, 3 langkah, mungkin 1000 langkah mikirnya lebih jauh dibandingkan yang lain, sehingga ini dianggap orang aneh gitu, yang ngerusak tatanan yang ada. Dan sesama inovator kita sama-sama ngeh itu, sadar itu. Nah, maka jadilah SIFO, tempat di mana kita bisa saling curhat, bisa saling belajar, bisa saling menyemangati, dan saling memberikan solusi. Supaya masing-masing dari kita, apapun peran kita di organisasi, yang mana itu kita ingin dorong organisasi kita melompat maju, menghasilkan inovasi-inovasi baru, itu nanti bisa kita lakukan dengan lebih nyaman, lebih mudah, lebih baik, karena kita nggak sendirian. Kita tahu bahwa ada lebih dari 100 member SIFO yang siap bantu, siap support kita. Ya, so lagi makasih teman-teman yang sudah ada di sini. Rencananya kalau nggak salah ada 85 orang ya, Mbak Tiwi yang sudah register, itu belum yang member SIFO yang tiba-tiba biasanya nongol sendiri karena dia sudah punya akses. Jadi mungkin sekitar segitu, 80-an orang, ini udah ada 45 dan kita akan mulai aja. Ya, saya ingin izin share screen saya karena saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Pertama adalah ground rules-nya. Ya, Mbak Tiwi tadi udah menyampaikan terkait dengan muting dan unmuting mikrofon teman-teman semuanya. Untuk tahap awal, ketika nanti saya atau Pak Anung nanti sharing, mohon kesediaannya di unmute dulu. Kalau ternyata ada yang nggak sengaja, di mute dulu. Kalau ada yang nggak sengaja ke unmute, nanti Mbak Tiwi atau Mas Yotam sebagai host yang akan langsung minta izin untuk memute-kannya untuk Anda. Ya. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab, cuman memang supaya tanya jawabnya itu nanti lebih banyak ruang untuk diskusinya dibandingkan nanyanya, ya, karena tentu saja kita lebih senang dengerin jawabannya lebih panjang dibandingkan pertanyaannya yang panjang. Maka nanti kita undang teman-teman bertanyanya anytime, sepanjang perjalanan itu teman-teman boleh bertanya, tapi nanyanya lewat chat box. Ya. Jadi nggak apa-apa, di chat box-nya masuk aja dulu pertanyaan-pertanyaan, karena takutnya kalau ditunda nanti sampai sesi Q&A, udah lupa pertanyaannya. Jadi ketika muncul, langsung aja nanti tulis aja di chat box ya. Nanti Mbak Tiwi akan nyatet itu pertanyaan-pertanyaannya, tetap dijawabnya nanti pada saat Q&A-nya ya. Yang kedua, please video on karena ini juga ajang silaturahmi dan silaturahmi kan paling enak kalau kita saling lihat wajah dong. Ini saya ngeliat wajah dari sahabat-sahabat saya, teman-teman semuanya di banyak perusahaan dan juga di banyak daerah di pelosok negeri ya. Oke, kecuali kalau misalnya Anda punya hambatan terkait dengan bandwidth, mau dimatikan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa ditampilkan, tampilkan supaya kita bisa lebih dekat kalau kita bisa saling melihat.
Yang ketiga adalah respect, ya. Tentu aja pasti akan ada perbedaan pandangan, perbedaan perspektif di antara kita, dan itu semua justru memperkaya kita sebagai seorang inovator. Justru kita welcome adanya perbedaan itu. Ya, perbedaan yang nggak perlu diperdebatkan, tapi cukup dijadikan sudut pandang yang berbeda yang nanti akan membuat kita bisa lebih baik mengambil peran sebagai inovator. Yang terakhir adalah be active. Jadi walaupun kita nggak ketemu secara langsung dan sebagian besar teman-teman posisinya duduk nih, tapi kan tetap bisa aktif dengan cara mengajukan pertanyaan di chatbox ya, atau nanti mau kasih emoticon di chatbox juga boleh dengan senang hati. Ya, ini adalah agenda kita. 10 menit udah hampir habis waktunya untuk introduction, dan sebentar lagi kita akan langsung masuk ke sharing session-nya dengan Pak Anung bicara tentang future of HR. Pak Anung kurang lebih punya waktu 30-40 menit, Pak Anung, monggo silahkan, maksimumnya 40 menit. Dan kita akan punya waktu nanti kurang lebih 30 menit untuk tanya jawab. Sekali lagi, kalau misalnya udah ada pertanyaan, nggak usah nunggu sampai Pak Anung selesai bicara, langsung post aja di chat box. Ya. Tujuannya supaya nggak lupa pertanyaannya. Ya. Tapi nanti jawabnya di akhir. Setelah Pak Anung selesai, baru kita allocate kurang lebih 30 menit untuk kita tanya jawab. Terakhir kita akan foto-foto bareng, kemudian kita akan closing. Pas 90 menit kita akan beres. Insya Allah mudah-mudahan jam 3:30 ya, atau mungkin lebih sedikit, kita akan tutup agendanya. Nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Ya, oke, langsung aja. Yang akan sharing pada hari ini orang yang spesial banget ya. Terakhir ketemu akhir tahun kemarin ya Pak Anung ya. Saya main ke Pegadaian, kita diskusi panjang ya. Dan kalau teman-teman lihat Pegadaian itu transformasinya tuh luar biasa banget gitu. Ketika beberapa waktu yang lalu saya main ke Pegadaian setelah sekian tahun nggak ke sana, itu secara fisik aja kelihatan, secara orang-orang kelihatan, secara bagaimana bisnisnya dijalankan aja secara kasat mata aja kelihatan gitu. Gimana men-setting ruangan di mana orang bisa interaksi, bisa transaksi, itu juga udah beda gitu. Dan ternyata spirit dari BOD untuk melakukan transformasi itu juga kenceng banget. Dan sempat diskusi panjang dengan Pak Anung di akhir tahun ya terkait dengan strategi transformasi di Pegadaian, gimana kita nanti bisa menambahkan aspek digital yang bukan cuma sekedar aksesoris, tapi sesuatu yang embedded menjadi perilaku dari orang-orang di dalamnya. Itu seru banget. Dan saya terus terang Pak Anung ini penasaran banget, karena ketika kita diskusi terakhir itu kan kita ngomongnya situasinya normal ya Pak Anung ya. Iya, betul. Betul. Dan kayaknya waktu itu rencananya banyak banget gitu ya, mau begini, dan kelihatannya wow ini keren banget. Nah tiba-tiba COVID datang, pandemi datang. Ya, dan situasi sekarang dialami bukan hanya oleh Pegadaian, tapi oleh semua perusahaan, dan saya yakin banyak perusahaan yang juga sedang mau growth. Kebetulan saya juga ada klien yang lagi genjot growth-nya luar biasa, invest habis-habisan untuk growth, tiba-tiba lagi tengah ngegas, ada pandemi gitu. Langsung dalam waktu singkat, hitungan hari, manajemen meeting, mengubah semua strategi bisnisnya. Asumsi-asumsinya diubah. Wow, dan itu nggak mudah. Nah, saya penasaran dengan bagaimana di Pegadaian itu terjadi dan bagaimana Pegadaian merespon itu semuanya, khususnya menggunakan kacamata atau lensa human resources. Kita nggak bahas bisnisnya, pada kita bicara pengelolaan SDM-nya. Pasti banyak banget inovasi yang terpaksa dilakukan. Nggak ada pilihan selain itu dilakukan. Cara-cara baru dalam bekerja, dalam mengukur produktivitas, dan nah itu seru banget. Dan kita lihat CV beliau saat ini ya, ini 20 tahun sebagai HR practitioners, dan juga ada consulting experience untuk large companies, maka saya rasa beliau orang yang sangat tepat untuk bisa sharing dan juga kita ajak ngobrol lah, diskusi. Dan tentu saja ujung dari perjalanan kita 90 menit ini, teman-teman, bukan cuma sekedar teman-teman dengerin Pak Anung bicara, mencatat, ada yang lebih penting. Setiap kali nanti Pak Anung menyampaikan sesuatu, tolong teman-teman semuanya, sahabat Sivo di sini, langsung refleksikan ke organisasi teman-teman semuanya, ke peran yang teman-teman miliki di organisasi tersebut. Dan ajukan satu pertanyaan penting. Kalau Pak Anung mengatakan begitu, kalau di Pegadaian begitu, lalu apa yang harus aku lakukan di perusahaanku? Apa yang perusahaanku harus jalankan? Bisa jadi jawabannya sama persis dengan Pak Anung, bisa jadi enggak, karena situasinya beda-beda. Tapi tolong pertanyaan itu teman-teman selalu ajukan sepanjang perjalanan kita 90 menit ke depan. Jangan duduk hanya sebagai murid yang baik, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, mencatat sebanyak-banyaknya, ya. Karena itu ilmu pada akhirnya akan jadi sampah informasi aja. Yang lebih penting adalah apa insight yang teman-teman dapatkan dari obrolan diskusi kita ini, yang itu bisa langsung dipakai di organisasi teman-teman dalam peran teman-teman semuanya. Oke, deal ya? Oke, sip.
Alhamdulillah. Oke, ini mudah-mudahan udah sempat dibaca. Selagi saya ngomong tadi, saya nggak perlu baca ulang lagi ya. Kalau dari sisi industri di mana beliau terlibat itu kayaknya lengkap deh, semua industri ada deh. Jadi kayaknya beliau mewakili kita semua yang ada di sini. Oke, baik. Langsung aja, saya nggak ingin panjang lebar. Saya ingin serahkan mikrofon ini ke Pak Anung untuk share. Pak, 30-40 menit. Nanti kalau 10 menit sebelum waktunya habis, Pak Tiwi akan mengingatkan. Monggo, silakan Pak Anung. Oke. Mohon di stop screen dulu, Pak. Mau gantian? Oke, terima kasih. Makasih Mbak Tiwi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sivo, saya harus manggilnya sahabat Sivo. Kami kalau di Pegadaian nyebutnya insan Pegadaian. Tapi rasanya sekarang saya harus memanggil teman-teman semua sahabat Sivo seperti tadi Pak Mas Indrawan sampaikan. Sore ini atau siang ini saya mempunyai kesempatan untuk sharing mengenai apa sebenarnya yang sudah kita persiapkan dari mulai, saya sebut tanggal aja langsung, yaitu tanggal 18 Maret 2020 sampai hari ini. Kenapa tanggal 18 Maret itu? Karena tanggal 18 Maret itu momentum yang sangat sangat luar biasa ketika kami memutuskan untuk mem-WFH-kan seluruh karyawan kantor pusat. Triggernya itu sangat simple sekali karena kantor pusat kami yang ada di Jalan Kramat Raya waktu itu bersebelahan dengan kantor cabang BNI yang saat itu ada satu penderita terkonfirmasi positif. Jadi akhirnya kita sendiri karena ya bersebelahannya sih sebenarnya cuma 50 meter jaraknya, tapi saat itu kita duga banyak sekali teman-teman Pegadaian, insan Pegadaian yang main ke sana, jadi akhirnya kita putuskan untuk kita melakukan WFH. Tepat tanggal 18 Maret itu kita lakukan WFH. Nah, itulah satu milestone ya dibilang milestone ketika kita melakukan perubahan ini yang disampaikan oleh Mas Indrawan. Jadi cukup mendasar bahwa tahun lalu kita sebenarnya sejak tahun 2018 kita melakukan transformasi gitu kan, tapi transformasi kita akhirnya sedikit berubah, bukan arahnya tapi sedikit berubah tata cara dan aturannya, sehingga membuat kita sekarang juga harus berpikir yang lebih radikal ya, berpikir yang lebih komprehensif dalam bertransformasi. Oke, sebelum saya selanjutnya dengan slide berikutnya, ada satu quote yang selalu kami atau teman-teman Pegadaian khususnya kami yang ada di Task Force New Normal Pegadaian sampaikan adalah satu quote-nya Vivian Green yang menurut saya itu cukup sangat mendasar, yang melandasi kenapa kita harus melakukan satu transformasi yang lebih baik dan lebih komprehensif adalah, ya, Vivian Green mengatakan, life is not about waiting for the storm to pass. It is about learning how to dance in the rain. Jadi kalau kita nungguin badai berlalu, mungkin kita ya nggak kemana-mana gitu kan, di rumah aja, stay di rumah dan sebagainya. Tapi sebenarnya kehidupan itu tentang belajar cara menari ketika itu hujan. Gitu. Jadi betul-betul inilah yang sekarang ini kita lakukan. Nah, saya akan coba sedikit mengupas kami yang di Pegadaian sebagai salah satu BUMN hari ini terus dipacu oleh pemerintah dan juga Kementerian BUMN bahwa BUMN itu harus menjadi influencer. Teman-teman mungkin tadi Mas Indrawan sudah sampaikan, ternyata saya juga baru tahu dan baru ngeh ketika saya buka buku-buku ekonomi Indonesia. BUMN itu adalah 30% soko gurunya ekonomi Indonesia. Jadi kalau 30% ini tidak segera untuk dance in the rain, maka dikhawatirkan ekonomi ini semakin semakin buruk atau mungkin juga semakin lebih jelek lah dibandingkan dengan kalau ini kita lakukan. Walaupun
tetap saja protokol-protokol kesehatan tetap kita jalankan. Nah, gambar ini sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Deputi SDM BUMN bahwa kita itu jangan menjadi kita jangan berpikir bahwa kita tuh dead zone terus ya sudah diem aja dead zone, tapi kita harus naik ke atas ke new normal, di mana berharap dengan adanya new normal nanti longer life itu akan terjadi. Kita berharap kehidupan kita menjadi lebih baik, tapi juga jangan sampai kita menjadi donkey man ya. Yang sudah dikasih tahu kalau harus pakai protokol kesehatan, sudah dikasih tahu kalau harus menggunakan masker, sudah dikasih tahu kalau nyampe kantor harus cuci tangan, physical distancing dilakukan dan sebagainya, tapi tetap ngotot, tetap ngeyel dan sebagainya. Sehingga itulah yang sekarang ini kami jaga, saya sebagai ketua task force-nya harus menjaga bahwa teman-teman karyawan Pegadaian ada 14.000 karyawan total, dengan hampir 18.000 outsource kita, itu kita betul-betul lakukan perjalanan ini dengan seindah-indahnya, gitu kan, kita menuju ke new normal dengan seindah-indahnya, protokol kesehatan kita jalankan dan juga praktek-praktek HR tadi sudah dikatakan Mas Indrawan bahwa betul ini praktek HR ini agak sedikit berubah sekarang, gitu kan. Kita sudah agak sulit kalau misal contoh sekarang ini kita mau memutasikan atau merotasi karyawan, mungkin kita berpikir. Kenapa? Karena begitu kita pindah satu tempat ke tempat lain, 14 hari isolasi mandiri tetap harus berlaku. Sebelum berangkat harus rapid test. Setelah nyampe sana harus rapid test. Beli tiket pesawat harus rapid test dan sebagainya. Jadi betul-betul banyak sekali hal yang memang kalau dibilang simple ya simple, dibilang tidak ya kenyataannya kondisinya memang menuntut seperti itu. Next, Mbak Tiwi. Oke. Nah, slide berikutnya inilah kalau teman-teman sahabat-sahabat Sivo semua melihat inilah yang kita hadapin sekarang. Kadang-kadang kita melihat ada empat dimensi manusia yang berbeda gitu ya, di mana kadang-kadang mereka ada yang nggak ngerti gitu kan, nanya emang protokolnya kayak apa, efeknya apa kalau saya nggak pakai masker. Terus kemudian ada yang nggak bisa gitu kan, I can afford to do the COVID protocol. Ada yang nggak tahan, kecewa sama masyarakat, gue udah disiplin tapi yang lainnya enggak gitu kan. Yang keempat ya nggak peduli gitu loh, berdoa aja lah moga-moga COVID ini berlalu dan kita kembali ke hidup yang normal gitu. Nah, kita temuin berbagai macam jenis persepsi masyarakat atau persepsi orang ini di lingkungan kita saat ini. Tidak terkecuali juga di kami, di Pegadaian juga kita lakukan. Kita menjumpai itu. Jadi inilah yang harus kita ubah sedemikian rupa, sedemikian cepat, khususnya kami yang di HR juga harus berpikir bagaimana sih menghilangkan atau tidak mengindahkan empat persepsi ini sehingga kita harus terus mensosialisasikan protokol kesehatan dan sebagainya. Next. Nah, ini lebih menarik nih. Role-nya apa sih HR ini sekarang? Nah, ini pertanyaan dasarnya kan itu kan. Apakah masih tetap HR itu mikirin rekrutmen, mikirin talent management, mikirin training development? Saya bicara banyak dengan Mas Indrawan dan teman-teman CIAS ketika itu, bagaimana kita membuat improvement, membuat continuous improvement di dalam satu organisasi dan sebagainya. Nah, di dalam kondisi seperti ini sebenarnya apakah ada perbedaan role sehingga harus terjadi the biggest HR transformation atau tidak? Sebenarnya sih enggak. Karena kalau kita lihat sebenarnya yang sekarang menjadi panglimanya saya katakannya, menjadi panglimanya proses HR sekarang adalah employee well-being. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya teman-teman semua, sahabat-sahabat Sivo, kalau teman-teman sahabat Sivo pernah membaca bukunya Starbucks Experience, Howard Schultz itu adalah seorang CEO yang sangat inspiratif. Ketika dia membuat bahwa mission visionnya Starbucks itu not talking about coffee, tapi Howard Schultz mengatakan bahwa
visi misinya adalah employee well-being, employee satisfaction. Artinya apa? Ketika karyawannya itu happy, ketika karyawannya itu merasa well-being-nya oke dan semuanya oke, maka dia akan dengan apa namanya dengan gembira, dengan sukacita mereka mengaduk kopi. Orang-orang Jawa selalu mengatakan kalau lagi cemberut, kalau lagi sedih, kalau lagi marah jangan bikin kopi dong. Kenapa? Ngaduknya jadi nggak enak. Rasa kopinya jadi nggak enak. Ternyata paradigma itu nyampe juga ke Seattle sana. Sehingga Howard Schultz mengatakan, oke, kalau gitu barista-baristanya itu harus orang-orang yang sehat, yang bahagia, sehingga ketika dia melayani pembelinya bikin kopi, mereka bisa mengaduknya dengan enak, ukurannya pas, rasanya enak, dan sebagainya. Nah, kita ini sekarang ini mengarah ke sana. Jadi ada paling tidak ini ada 4 role yang harusnya ditransformasi setelah COVID-19 nanti. Yang satu adalah virtual remote, on-site flexible, on-site critical, sama others. Virtual remote jelas, ya kan? Sekarang ini kami diminta untuk 50% WFH, 50% WFO. Ini kan dulu ya yang namanya, saya yakin yang namanya manajer, yang namanya supervisor, atau yang namanya kepala divisi sekalipun atau GM, tipikal bahwa seeing is believing itu adalah utama. Kalau nggak ngelihat anak buahnya itu kok rasanya kok nggak ada yang disuruh-suruh ya. Sama aja dengan ibu-ibu rumah tangga, kalau nggak ngelihat pembantu rumah tangganya itu rasanya kok hidup ini kurang gitu loh. Jadi akhirnya pembantu rumah tangga itu harus di depan matanya, di depan mukanya gitu, terus habis itu disuruh bikin ini, bikin. Sama. Di kantor mungkin tipikal sebelum COVID adalah kalau nggak ngelihat anak buahnya itu jadi siapa yang mau saya kerjain ya? Siapa yang mau disuruh dan. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini menjadi virtual atau remote itu menjadi utama, menjadi flexibility. Ya. Fokus on remote work. Connectivity, health-nya juga kita ukur. On-site flexible, jelas. Yang paling penting adalah kita berangkat ke kantor sehat, pulang ke kantor sehat juga, gitu kan. Tidak harus mikirin nanti naik apa dan sebagainya. Ya itu satu hal yang paling penting. Tetapi sekarang yang paling penting adalah bagaimana safe return to work-nya itu adalah sangat dominan. On-site critical. Ini yang paling penting sekarang ini adalah kita jangan-jangan kita bisa melahirkan. Kami yang ada di Pegadaian sudah berpikir, jangan-jangan memang ada beberapa pekerjaan yang memang bisa kita lakukan secara secara remote, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menurut kita bisa dikerjakan oleh karyawan tidak di office itu mungkin jauh lebih fleksibel, ya. Kebetulan saya satu divisi itu kemarin hampir 50% karyawan kami itu anak-anak muda yang notabene mereka adalah manajemen trainee yang kita rekrut sejak tahun lalu dan tahun sebelumnya. Jadi mereka anak muda yang ketika kemarin ini WFH, mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Ada yang di Makassar, ada yang di Bali, ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita masih bisa kerja. Artinya saya punya waktu setiap pagi untuk ngecek, untuk melakukan kolaborasi, koordinasi, meeting, dan sebagainya. Nah, yang terakhir others. Nah, transparansi ini juga sulit juga. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita punya tim, punya peers atau apapun, kalau di depan mata dan kelihatan ini kan enak kan, membagi pekerjaan enak, mendelegasikannya enak dan sebagainya. Tapi begitu menjadi remote, menjadi virtual, nah ini juga challenge. Tapi tetap aja fokusnya adalah ke arah sana. Next, Mbak Tiri. Okay. Nah, slide ini sudah sedikit tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dalam walaupun kita remote work environment ya. Ya, tetap walaupun kita remote work environment, kami sekarang melakukan WFH dan WFO, kita sebut kita bagi 2 grup A, grup B, kita ada satu grup kadang-kadang shift H, satu grup shift O gitu. Jadi betul-betul kita sekarang selang-seling satu hari. Tetap aja ketika kita melakukan itu tetap kita harus physical distancing, time. Nah, kalau pekerjaan time to complete-nya kita atur, kita nanti di belakang akan saya sampaikan bagaimana kita
melakukan kolaborasi atau koordinasi pekerjaan tidak dengan ya kalau dibilang belum sesophisticated mungkin perusahaan yang lain, tapi kita sudah lakukan. Expressiveness betul. Kadang-kadang kalau kita melihat setiap pagi kita jimit sejak tanggal 18 Maret itu, kadang-kadang ekspresifnya kelihatan ya, bosen di rumah dan sebagainya. Kita punya role bahwa kalau kita ditelepon satu sama lain, maka within 15 minutes kita harus balas teleponnya gitu loh. Karena itu jadi kesempatan juga untuk kita ngobrol dengan tim kita. Personality jelas, clarity of communication ya, dan employee expectation. Oke, next Mbak Tiwi. Oke, nah remote working yang paling penting adalah ini yang tadi mungkin saya nggak akan bahas detail mengenai bisnis karena tadi Mas Indrawan bilang ngomongin bisnisnya Pegadaian. Nah ini agak sedikit tricky karena ada yang bilang semua bisnis turun. Tapi kami kantor cabang kami beberapa kali didatengin Satpol PP, dibubarin karena antriannya terlalu panjang. Karena begitu kondisi seperti ini, ternyata banyak juga orang yang datang ke kantor Pegadaian untuk menggadekan sesuatu. Gitu. Jadi akhirnya ada beberapa cabang yang sampai dijaga oleh Satpol PP, mereka bantuin untuk melakukan physical distancing, bantuin untuk ngasih masker dan sebagainya. Jadi betul. Tapi yang paling penting dari slide ini adalah ada beberapa kunci yang kita sekarang selalu amatin dan selalu hitung adalah productivity. Ya, productivity ini penting bagi kami semua. Kenapa? Bagaimanapun juga, walaupun outlet kita masih didatengin oleh nasabah, tapi in fact 20% outlet kami yang ada di Jakarta, Jabodetabek paling tidak itu kita tutup. Artinya kalau kita bicara ada kerugian, ada pengurangan revenue dan sebagainya pasti. Ya, nah ini yang kita jaga yaitu productivity. Kapalnya sudah terlanjur besar, kita udah punya hampir 32.000 karyawan permanen dan outsource, maka kita harus hati. Automation, yes, kita sekarang lagi berpikir. Saya ingat mungkin Mas Indrawan kita pernah diskusi, kita ingin melakukan RPA mungkin tahun 2021. Ternyata insya Allah kita malah melakukan RPA lebih cepat dibandingkan tahun 2021. Jadi mungkin kita akan di semester 2 2020 kita harus berpikir mengenai RPA. Robotic Process Automation, walaupun dibilang apaan di Pegadaian ada RPA, mau apa yang di RPA gitu kan. Tapi ternyata kita sudah menemukan beberapa posisi-posisi yang mungkin kita akan bisa RPA-kan. Improve talent access, yes, talent pool kita sudah cukup robust sebenarnya karena tahun lalu kita sudah lakukan talent management lebih baik. Employee satisfaction, nah ini ukurannya agak berat karena kenapa? Karena kalau kami ini sekarang ini 70% adalah milenial, 65% kita milenial, 35% masih kelompok saya serenial gitu kan. Nah ini agak berat ini. Kenapa? Karena di satu sisi mungkin milenial udah nggak peduli dengan harus masuk kantor gitu. Tapi kelompok-kelompok serenial ini masih mau seremoni, masih harus ketemu budaya. Ini saya contohin ya, satu budaya yang sangat luar biasa di Pegadaian. Mungkin di BUMN yang lain juga adalah kalau masuk kantor ketemu orang harus salaman. Nah, ini budaya yang ya saya sebut tadi, ini agak susah. Makanya employee satisfaction mungkin akan kita ukur apakah dengan model remote, model WFH, WFO gini mereka satisfaction-nya menjadi lebih meningkat atau tidak. Nah, lower cost position pasti. Walaupun kita lagi berpikir mungkin cost position per se tidak, karena kita lagi mau bangun satellite office, jadi mungkin kita untuk supaya orang tidak hadir ke Keramat Raya, tidak hadir ke kantor, maka kita akan bangun satellite office di seputaran Jabodetabek. Jadi mungkin itu menjadi cost tambahan ya, tapi nanti kita akan coba itu. Next, Mbak. Oke, nah inilah yang menarik. Mohon maaf, saya nggak membanggakan sebagai perusahaan yang sophisticated. Kita masih pakai Google aja lah, gitu kan. Kita belum pakai aplikasi atau software yang mungkin kalau dibandingin dengan perusahaan-perusahaan yang lain mungkin sudah
sudah jauh lebih sophisticated. Tapi inilah yang kita lakukan sebenarnya ini sudah kita mulai sejak 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ketika kita meluncurkan transformasi, tapi ketika itu burning platformnya belum cukup kuat gitu kan. Jadi ketika COVID ini jadi burning platformnya menjadi lebih kuat. Nah, kita ada beberapa hal yang ada grouping digital environment stack ini yang kita lakukan sekarang ya. Employee service kita masih jauh dari yang bagus ya. Employee service kita belum seperti kayak employee service-nya SAP atau Oracle yang sudah sophisticated, kita belum. Oke. Tapi kita sudah punya Larissa yang kita kembangkan sendiri dan sampai sekarang alhamdulillah Larissa ini sudah mirip seperti health tracking-nya waktu zamannya Wuhan baru pertama kali muncul lah. Jadi kita sekarang sudah tracking hari ini karyawan itu sehat atau tidak, terus kemudian layak masuk kantor atau tidak. Jadi kita sudah punya tracking ini. Sekalian mereka absen. Jadi kami absensi ini menggunakan menggunakan handphone sekarang, menggunakan yang disebut Larissa ini, baik yang WFH maupun WFO kita ini sekarang harus absen. Pegadian HCMS ini HRIS kami yang sekarang sedang kita kaji, kita sedang perbaruin. Kita akan punya HRIS HCMS yang baru insya Allah di tahun ini. Kemudian JILIDS adalah Learning Management System. Sahabat-sahabat Sivo atau Mas Indrawan kalau mau berkontribusi untuk menjadi provider LMS kami, tinggal taruh ini di JILIDS kita, kemudian tinggal kita desain ini untuk level apa, untuk level kepala divisi, kepala departemen, profesional atau apa, nanti tinggal ini. Nah, inilah platform-platform yang kita lakukan, sedangkan kolaborasi ya tadi sudah sampaikan, kami bekerjanya pakai Google aja Mas, tidak menggunakan yang sophisticated gitu kan. Oleh sebab itu meeting online kita menggunakan Google Meet gitu kan. Di mana Google Meet itu karena kita sudah pakai Gwork ini dan semuanya ada di situ, jadi kita lebih mudah. Nah, di performance monitoring kita pakai success factor untuk level tertentu, level supervisor up. Nah, yang menarik mungkin wah hebat sekali ya Pegadaian udah pakai Jira. Oh ya, karena kita punya transformation office, ya kan, transformation office kita ini udah rasanya ya kalau dibandingkan dengan Gojek, kalau Gojek yang nomor skalanya 10 ya kami nomor skalanya 9 lah. Ya beda dikit lah paling enggak gitu kan. Nah, nyamain Gojek nggak mungkin lah gitu. Nah, untuk communication sama engagement kita juga pakai Qualtrics, kemudian kita ada Pegadaian kita, terus kemudian Gwork mail-nya dan sebagainya. Nah, inilah yang kami 119 tahun, jadi bisa dibayangkan kalau tiba-tiba kita pakai yang sophisticated, change management-nya pasti lebih sulit. Yang mudah-mudah gini aja juga change management-nya sulit. Oke, next. Oke, nah, next. Ini yang saya sampaikan tadi. Saya langsung aja bahwa karena ini bersifat inovasi, jadi inilah saya dari data ini nanti monggo kalau ada pertanyaan, ada diskusi dan sebagainya, ini lebih menarik. Kenapa? Karena data inilah yang menunjukkan kita ini ternyata berubah, gitu ya. Next, Mbak Tiwi. Ini kami punya standar transformation office struktur yang sekarang ini sudah kita lakukan. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau Gojek itu dengan struktur struktur organisasi yang sangat fleksibel karena bedanya kalau Gojek kan belum korporasi, kami udah korporasi, jadi harus memikirkan bagaimana menaruh tim transformasi, tim inovasi itu di dalam korporasi. Jadi kita akhirnya berpikir bahwa inilah salah satu cikal bakal organisasi transformasi di dalam korporasi. Kalau startup atau apa kan lebih mudah, tapi kalau kami karena kita sudah punya beberapa organisasi dan unit organisasi yang bersifat korporasi, maka kita harus pandai-pandai untuk mendesain organisasi transformasi berdasarkan squad. Oke, monggo. Right.
Next, Mbak Tiwi. Oh, siap. Ya. Oke, ya, menarik kan teman-teman semua, sahabat Sivo. Inilah kita ini melakukan Jimit itu satu hari nggak ada batasan waktu lagi sekarang. Jadi mau jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, kalau diminta Jimit ya Jimit gitu loh. Jadi kadang-kadang sampai ngantuk-ngantuk pun kita itulah apa namanya yang terjadi. Nah, sahabat-sahabat Sivo bisa lihat mulai dari tanggal 1 Januari sampai yang tadi saya sampaikan Maret tanggal 17, itu penggunaan G-Work Meet itu seperti itu. Tapi teman-teman lihat kurun waktu Maret 17 sampai Mei 30, fluktuasinya seperti itu. Bahkan Mei 30 itu ada 11.425 orang yang ikut di situ. Nah, sampai dengan pertumbuhan yang cukup pesat, kita menggunakan Jimit itulah mungkin kita sekarang menjadi perusahaan yang cukup sering meeting ya. Kadang-kadang kita punya saya punya dua laptop misal atau plus 1 handphone. Kadang-kadang saya bisa diundang Jimit untuk di 3 lokasi yang berbeda gitu kan, 3 meeting yang berbeda. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu titik balik bahwa memang betul ya bahwa di ke depan itu yang namanya meeting itu udah borderless gitu loh. Meeting sudah bukan lagi sebuah keniscayaan bahwa orang itu saya lagi meeting nggak bisa diganggu, padahal ya bisa dalam satu waktu tertentu mungkin maksimal dua subjek. Kalau tidak 3 subjek telinganya yang bingung, Mas. Karena telinganya cuma 2 kiri kanan dan kemudian pola pikirnya menjadi lebih berbeda. Nah, inilah angka atau data kami mengenai penggunaan Google Work Meets yang kita lihat, yang tadi saya sampaikan, kita sudah mulai WFH dari Maret 18 sampai sekarang. Next, Mbak Tiwi. Nah, ini juga bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan yang di sebelah kiri adalah jumlah meeting per month, gitu kan. Tiap bayangin aja dalam 1 bulan itu ada bulan April itu ada 7.958 meeting, gitu kan. Ada 8.000 meeting selama 20 hari, ya kan. Berarti 1 hari bisa dibayangkan ada berapa meeting, gitu kan. Bulan Mei juga demikian. Kemudian total durasi meeting per detik. Bulan Mei ada 243 juta detik meeting, gitu kan. Itu kalau ngelihat jamnya udah nggak ketat. Ini yang baru kita pantau dari G-Work Meet ya. Karena ada beberapa meeting kita juga menggunakan Zoom, beberapa meeting kita juga menggunakan platform yang lain. Jumlah peserta meeting juga demikian. Jumlah peserta meeting bulan Mei ada 84.000 orang, padahal karyawan kita cuman yang permanen hanya 14.000, jadi bisa dibayangkan 1 orang dalam 1 bulan Mei itu bisa meeting berkali-kali. Kemudian rata-rata durasi meeting dibandingkan dengan bulan juga demikian, selalu ada peningkatan. Nah, ini kita sampaikan bahwa dari data inilah kita sebenarnya, kami sebagai orang HR berpikir bagaimana kita mengefektifkan ini, membuat pola seperti ini tuh menjadi lebih lebih produktif. Next, Mbak Tiwi. Nah, ini G-Work Drive. Jadi periode Januari sampai Mei itu total ada 655.000 file yang ditambahkan ke G-Work Drive. Artinya apa? Kolaborasi bekerja antar satu karyawan dengan karyawan yang lain memang kita lakukan di situ. Kenapa? Karena memang nggak bisa tatap muka, nggak bisa saling ketemu di kantor, nggak bisa saling ngobrol bareng di kantor. Akhirnya yang ngobrol adalah pekerjaannya. Jadi pekerjaannya kita obrolkan dalam satu drive sehingga lebih cepat pengambilan keputusan, lebih cepat untuk menganalisis dan sebagainya. G-Work Mail-nya juga ada peningkatan di situ, ya kan? Dari total email di April
1.979 menjadi 2.671 email. Nah, ini yang apa namanya contoh bagaimana kami yang lakukan yang dilakukan oleh HR, yang dilakukan oleh Human Capital di Pegadaian adalah mengontrol ini, melakukan analisis ini, sehingga pengambilan keputusan terhadap HR itu kita dasarkan dari data-data ini. Next, Mbak. Nah, ini aja Jira. Ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena yang kita ukur adalah story points 2 bulan terakhir, yaitu bulan April, Mei. Kelihatan sekali di situ bahwa bagaimana teman-teman ini selalu update report, update pekerjaan di dalam Jiranya, di dalam sistemnya, sehingga kalau dibilang oke, WFH berarti produktivitas turun, ya tidak juga gitu kan, karena dengan WFH 2 bulan kemarin dan sekarang sudah hampir 2 minggu ini kita melakukan save WFH WFO, tetap aja yang namanya input ini dilakukan dengan baik. Nah, sekali lagi ya thanks to teknologi yang telah melihat kita bisa mengukur ini, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Dan juga yang tadi kita sampaikan bahwa kami melihat yang utama adalah employee well-being, tetapi kita juga berpikir, jadi ada tiga skenario besar yang kita jalankan, yaitu employee well-being, kedua managing productivity, dan ketiga baru sustainability growth atau bisnis. Nah, dua yang pertama tadi ini human capital sangat punya peranan yang cukup besar. Kenapa? Karena employee well-being urusannya dengan karyawan langsung, sedangkan productivity, ya managing productivity terkait dengan bahwa ketika kita persepsi bahwa orang yang WFH itu adalah orang yang nggak kerja, ya salah juga. Kenapa? Ternyata dari data ini kita tahu bahwa orang yang WFH pun itu adalah orang-orang yang tetap bekerja. Gitu. Masih ada slide, Mbak Tiwi? Nah, saya pikir udah selesai. Ayo kita diskusi.